Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indistiarini dengan NIM 122370016 dari program studi Teknik Pertambangan angkatan 2022 kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang mata kuliah valuasi tambang di minggu keempat dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Fadila STMT. Laba dan rugi. Laba dan rugi adalah indikator utama dari kesehatan keuangan suatu perusahaan tambang. Laba bersih diperoleh dari selisih antara pendapatan yang dihasilkan dari penjualan mineral dan biaya yang dikeluarkan dalam proses penambangan, termasuk biaya operasional, pengolahan, dan pemeliharaan. Di sisi lain, rugi dapat diakibatkan karena fluktuasi harga komoditas, biaya eksplorasi yang tinggi, atau masalah operasional yang tidak terduga. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan, analisis laporan laba rugi penting dilakukan, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan rugi. Arus kas. Arus kas adalah aliran uang yang masuk dan keluar dari perusahaan dalam konteks tambang. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan hasil dari penjualan mineral, sementara arus kas keluar mencakup pengeluaran untuk biaya operasional dan investasi. Analisis arus kas membantu manajemen dalam merencanakan kebutuhan modal dan memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasinya. Arus kas positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendanai kegiatan yang berinvestasi di masa depan, sementara arus kas negatif dapat menjadi sinyal peringatan bagi investor. Neraca. Neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada titik tertentu. Dalam valuasi tambang, neraca mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset perusahaan tambang dapat terdiri dari sumber daya mineral yang belum terambil, peralatan, dan juga infrastruktur. Kewajiban mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang yang harus dibayar. Dengan membandingkan aset dan kewajiban, investor dapat menilai kesehatan finansial perusahaan dan potensi risiko yang dihadapi. Rasio keuangan seperti rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas juga sering digunakan untuk menganalisis kekuatan keuangan suatu perusahaan. Perhitungan payback period. Perhitungan payback period adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Dalam konteks tambang, perhitungan ini sangat penting untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek penambangan. Metode ini menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil kembali biaya investasi melalui arus kas positif yang dihasilkan dari penjualan mineral. Misalnya, jika investasi awal sebesar 1 juta dan arus kas tahunan yang dihasilkan adalah 250 juta, maka payback periodnya adalah 4 tahun. Perusahaan biasanya menerapkan payback period yang sangat singkat. Hal ini menunjukkan risiko investasi yang lebih rendah. Sekian saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.